tolong Bu, makanya Ibu jangan ngomong lagi masalah tenda-tenda. Karena kenapa kami tidak kasih tenda? Kalau orang ini dikasih hati minta jantung. Ini memang sudah aturan orang ini Bu. Sebenarnya kita tidak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi itu. Kita bisa menolak mentah-mentah gitu. Nah, di sini kebarbarannya udah mulai pecah saat ada yang Nyomang Sedih People. Maka bagian bersama Nyonya dan Mamang dan Abu Mulet, dua topi mangkok, in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengklung. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radia Santuy, linknya ada di deskripsi. Nyoh. Ya. Masih soal Rohingya. Wow. Jadi dibalik keberhasilannya untuk membawa paksa ke tempat apa tuh kemarin tuh bilangnya wali kota apa? Iya. Kantor wali kota ya gitu. Ternyata dibalik itu ada ras terkuat yang bergerak. Mama. Iya betul. Dan bisa kita lihat emang bener-bener ras terkuat dan dia lebih barbar. Lebih ya namanya ibu-ibu tapi ya at least ada ketenangan di hati ketika ibu-ibu sudah mulai bergerak gitu kan. Maka kemungkinan besar akan berhasil gitu. Jadi ada video sebelumnya bapak-bapak yang merayu gitu ibu-ibu dari Rohingya kayak nggak mau, terus akhirnya ada emak-emak pasukan emak-emak turun tangan bergerak dan terlihat barbar sekali. Terus juga Pak Jokowi sudah memerintahkan Pak Mahfud ya untuk ngeberesin tuh gimana. Nanti detailnya kayak gimana kita langsung meluncur. Jos. Nio, berawal dari ini bapak-bapak yang mencoba merayu ibu-ibu Rohingya buat ayo Bu pindah, tapi sepertinya tidak mempan ciki-ciki wow. Play. Nih bisa kita lihat nih. Wow, udah mulai turun nih ibu-ibu nih. Iya kemungkinan. Ini masih belum terlihat pergerakan ibu-ibu ya. Mungkin masih menunggu komando gitu. Bahwa sepertinya suami-suami kita masih pada bisa nih. Tapi ternyata belum ada pergerakan. Matahari sudah makin terik gitu. Yang akhirnya ke video ini muncul. Akhirnya di sini ada lanjutannya nih. Ceki-ceki wow. Play. Nah, udah mulai mengayo-ayo. Nah, di sini kebarbarannya udah mulai pecah saat ada yang kayak apa ya, nggak mau atau kayak gimana, aku nggak terlalu ngerti lah bahasanya. Pokoknya ada terlibat adu mulut dulu kan, gitu kan. Nggak Akhirnya dong, mulai pecah dong. nih, ibu yang berkerudung coklat nih. Lanjut lagi. Lanjut. Tuh. Udah mulai panas tapi belum pecah. Yang ini baru pecah nih, meluncur. Inilah ketika ibu-ibu atau ras terkuat di bumi sudah mulai bergerak turun tangan ya. Ceki-ceki wow. Play. Astaga. Iya. Tapi ya gimana ya? Ngungsi ya oke ngungsi. Tapi kalau si pemilik lahan ya pemilik tempatnya nggak mengizinkan ya mau ya gimana lagi gitu. Iya. Kok jadi terkesan maksa gitu. Bahkan Pak Mahfud nanti ada yang nge-spill bahwa Indonesia itu tidak menandatangani apa gitu. Nanti detailnya bisa kita lihat soal PBB itu. Jadi sebenarnya kita tuh tidak wajib gitu, tidak wajib untuk ngebela dia, maksudnya untuk menampung Rohingya gitu. Iya. Jadi kita masih bisa nolak mentah-mentah. Dan lagi tadi kalau yang aku lihat ya Mang ya, itu tuh waktu dia ayo gitu kan pada komplain gitu kan, para ibu-ibu Rohingya ini kan, kayak enggak mungkin ya kan, maksudnya dia kan
mau ngungsi katanya di sini kan, ya udah manut aja, ikut aja apa yang kata yang punya lahan gitu kan. Ini malah enggak mau. Nah gitu. itu ya awal aku mikir kan, ini kenapa ya, harusnya kan mereka tuh berpikir sebagai point of view pengungsi ya. Gua kayak dikasih tempat makan aja udah bersyukurin, kok ngelunjak. Mungkin ini mah mungkin balik lagi ya. Aku mikirnya karena dari sananya deal-dealannya mereka bayar untuk hidup enak, bukan untuk ngungsi. Lah entah gimana ceritanya. Ini mah mohon maaf kalau salah ya. Mungkin ada oknum-oknum dari middleman atau pihak ketiga yang menyalurkan gitu kan, yang jadinya salah kaprah. Si pengunjung taunya gue tuh order buat hidup enak loh gitu, yang nerima taunya lu ngungsi begitu. Tolonglah ya. Kalau kayak gitu ya nggak akan ketemu kalau pihak ketiganya yang mengizinkan ini nggak buka suara gitu kan. Tolonglah, pusing nih. Sekarang kita kasih nextnya dulu. Ini udah rilis ya di 20 jam yang lalu, diposting sama Malang Posko Media. Ada caption Presiden Jokowi memerintahkan Menko Polhukam Bapak Mahfud MD tangani pengungsi Rohingya. Ceki wow. Ya, saya telah perintahkan kepada Menko Polhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah, bersama-sama dengan UNHCR. Ya. Udah dikasih tahu, udah diinfoin. Pasti pada cross check wartawan tuh. Wah, kita cari Pak Mahfud di mana Pak Mahfud? Kita cari. Set untuk diwawancari, dapet. Dan ini jawaban Pak Mahfud meluncur. Kita bermain satet-satet aja, nggak usah terlalu berlete-lete gitu karena masih Selasa. Ini. Diperintah Pak Jokowi urus pengungsi Rohingya. Ini respon Pak Mahfud MD diposting sama info seputar Presiden. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM atau Menko Polhukam Bapak Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tetap mengupayakan perikemanusiaan sebagai solusi penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. Ini disampaikan merespon Mas, tolonglah, ini lagi syuting Mas. Ini disampaikan merespon perintah Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi yang menunjuk dirinya menangani pengungsi Rohingya dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah. Kita lihat ciki. Play. Aceh itu gimana Prof? Udah ada arahan belum Prof? Udah. Dari Pak Jokowi. Terus nanti apa langkahnya Prof? Enggak, saya bicara Pak Jokowi ngomongkan itu. Iya, tadi di istana Prof. Ya, tadi sudah saya bicarakan dengan Deputi 5. Memang ada itu sudah 1447 pengungsi dari Rohingya. Penduduk setempat menolak karena selalu bertambah gitu. Nah, ini lagi saya ngundang rapat koordinasi besok. Karena ini ini negara lain udah nutup tapi larinya ke Indonesia semua nih. Semakin bertambah kita sudah ngasih makan, ngasih tempat. Sekarang orang Aceh, orang Riau, Medan udah nggak mau lagi, nggak ada tempatnya dan nggak ada biayanya gitu. Besok akan dikoordinasikan karena itu lalu berbenturan dengan soal perikemanusiaan. Sebenarnya kita tidak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi itu. Kita bisa menolak mentah-mentah gitu. Tapi kita kan punya perikemanusiaan, orang mati di tengah laut gitu kan. Mau ke sana ditolak, ke sini ditolak, lalu dulu kita tampung. Nah, sekarang ini sudah 1487 orang per hari ini. Dan diperkirakan masih akan membanjir lagi di beberapa tempat. Jadi saya akan koordinasi besok. Ada kemungkinan akan ditutup nggak Prof nanti? Nantilah. Tapi di sini belum jelas koordinasinya tuh mau ngapain ya Mang ya? Soalnya masih, tapi nggak tahu ya kalau dari aku pentok dengan hal yang dibilang tadi yang berperi kemanusiaan oke ya, tapi balik lagi gitu, jangan karena berperi kemanusiaan terus jadi lupa memanusiakan rakyatnya sendiri dulu gitu. Masalahnya warga-warga yang terdampak ini dalam artian yang gue tuh risih, gue tuh resah loh. Karena ya kalau dari kemarin kan dibilang kan dari warga setempat yang ditumpangi dalam tanda kutipnya kan, mereka bilang kan karena kriminal, ina itu. Nah itu dia kan, maksudnya juga tadi kan Pak Mahfud sendiri juga yang bilang kan di negara lain untuk
menutup. Iya, harus buat nggak boleh ke sana gitu kan. Dia kalau Indonesia cross check dong, cross check ke negara lain. Nggak mungkin negara lain nggak punya peri kemanusiaan juga, cross check. Bro, kenapa lu nutup? Bro, kenapa lu nutup? Begini, anaknya begini. Oh gitu. Iya, pantes warga gue juga udah mulai resah nih, bro. Nah, itu. Terus gimana? Ya balikin ke negaranya. Gitu. Nggak mungkin sekonyong-konyong sekumpulan manusia yang nggak tahu dari, pasti ada runut-runutannya ada. Oh dia dari sini gitu. Iya, ya. Harusnya dibalikin ke asalnya sih, bener kan, sih. Ya sebenarnya di Bangladesh sendiri pun dia sudah mendirikan rusun, kan rumah susun dan segala macam itu kan, tapi kan nggak mau. Pilih-pilih. Nggak mau maunya di Indonesia makan gratis, dijadikan raja segala macam. Tapi lupa anak sendiri masih banyak yang kelaparan. Ya itu. Ya, kita sih berharapnya ya tolonglah ya. Kayak mau ngomong tuh kayak agak gimana gitu, jadi kayak tolonglah ya. Nih kita kasih next ya. Terus. Ya. Ini keren nih, ada dari Sakadang 123 ya. Nih sejarah asal usul etnis Rohingya nih, yang kalau Mamang tangkap tuh sepertinya salah sendiri kenapa dulu mau ikut gabung Inggris gitu, buat ikut ngejajah Myanmar, begitu kala Inggris kabur dia nggak diajak. Begitu kurang lebih ya sinopsisnya, tapi kita dengerin dulu. Play. Rohingya begitu dibenci di Myanmar. Mengapa Rohingya begitu dibenci di Myanmar, bahkan hingga mendapat ancaman genosida? Semua berawal pada akhir abad ke-18 saat Inggris datang dan menjadikan Myanmar sebagai koloninya. Saat itu, orang-orang India yang juga dijajah oleh Inggris berdatangan ke Myanmar untuk bekerja. Namun, kedatangan mereka terkesan merampas hak-hak orang Myanmar. Hal ini membuat orang Myanmar merasa dijajah dua kali, yakni oleh Inggris dan orang-orang India yang secara fisik mirip dengan etnis Rohingya. Berlanjut pada masa Perang Dunia Kedua, banyak umat Muslim Rohingya yang direkrut oleh Inggris sebagai tentara. Mereka beradu dengan umat Buddha Myanmar yang bersekutu dengan Jepang. Saat Inggris berhasil diusir oleh Jepang pada 1942, etnis Rohingya dirakir menjadi sasaran kemarahan orang Myanmar. Mereka dianggap sebagai sekutu Inggris, negara yang menjajah Myanmar. Pada 1947, seiring dengan lahirnya konstitusi baru di Myanmar, etnis Rohingya sempat diberi hak hukum dan suara penuh. Namun, kudeta yang dilakukan militer Myanmar pada 1962 berujung pada era baru penindasan terhadap etnis Rohingya. Junta militer melahirkan Undang-Undang tahun 1982 yang membuat etnis Rohingya tidak lagi diakui sebagai kelompok etnis minoritas di Myanmar. Hak mereka dilucuti, dikucilkan secara sosial, dan sejak saat itu umat Muslim Rohingya menjadi populasi tanpa kewarganegaraan. Selain menyangkal kewarganegaraan Rohingya, pemerintah Myanmar juga tidak melibatkan mereka dalam sensus penduduk. Gelombang kekerasan yang mereka alami membuat ratusan ribu warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh sejak tahun 1970-an. Dampak krisis semakin parah ketika militer Myanmar menghubungkan Muslim Rohingya dengan isu terorisme Islam yang membuat umat Buddha Myanmar khawatir negaranya akan diambil alih. Lebih-lebih, dengan kehadiran kelompok seperti Arakan Rohingya Salvation Army atau ARSA yang kerap melancarkan serangan balik terhadap pasukan keamanan Myanmar. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak warga Rohingya melarikan diri ke beberapa negara tetangga seperti Bangladesh dan Indonesia. Saat ini, diperkirakan masih ada 500 juta warga Rohingya yang tinggal di Rakhine, Myanmar. Gila, 500 juta. Berarti bukan pure Bangladesh juga gitu ya. Maksudnya asal usulnya tuh sebenarnya tanya ke Inggris nih. Inggris lu dulu ngajak orang mana Inggris gitu, terus Inggris kan. Atau enggak kalau memang mau kayak minta pertanggungjawaban, kayaknya minta bagian ke Inggris enggak sih? Karena kan dulu dia ayo diajak nih. Yuk jajah nih gitu jadi kan. kayak misalnya nih udah kalah gitu kayak ajak dong, kan gue waktu itu ngebantuin lu gitu. Sekarang lu kalah nih gue gitu. Nggak diterima nih di mana-mana, tolong dong ajak ke sana, paling nggak jadi warga negara sana gitu kan, harusnya nggak sih? Iya, jadi kalau kesimpulan goblogan Mama yang ditangkap dari tadi dari penjelasan dari Sakadang ya gitu kan. Mungkin bisa dibilang karma leluhur kali ya. Leluhurnya mau gitu diajak untuk menjajah Myanmar, diajak sama Inggris gitu kan. Begitu Inggris kalah karena Myanmar join Jepang gitu kan, join sama Jepang, Inggris mundur, Rohingya nggak diajak.
ketinggalan lah di situ, yang awalnya diakui sebagai warga negara segala macam, yang akhirnya ya mungkin ada sentimen tersendiri gitu ya, melihat wah ini bekas penjajah nih gitu. Iya, cuman Mang, kalau misalnya cuman kayak mungkin kalau sebatas sentimen negatif doang atau cuman secara menduga-duga gitu kan, dia mungkin warga negara, bukan warga negara, etnis Rohingya ini pasti udah hidup ya udah tentram aja di Malaysia. Betul, gitu kan. Masalahnya kan kemungkinan ada bertingkah juga ya. Ya itu kan apa sih kemarin kan kalau kita baca-baca kan katanya itu. Beginilah begitulah. Iya, mau minta tanah, mau minta ini itu. Jadi kayak ya Allah gitu. Jadi kayak kok mau istilahnya mau ngejajah juga gitu jatuhnya kan, menjajah kecil tapi ya. Soalnya kalau dilihat masalah penjajahan, mengingat kayak Indonesia sama Jepang sama Belanda tuh kayak sekarang udah damai-damai aja gitu kan. Kalau walaupun dibilang punya histori jajah menjajah gitu kan, sekarang udah damai. Iya. Jadi bisa dibilang karena pertama ya dendam dari para leluhur, kedua bertingkah juga kali. Dia sikapnya ya kalau nggak ya jadi nggak beda jauh sama leluhurnya nggak sih? Tapi aku ngebayangin gini Nyo, tadi kan diinfokan bahwa masih tersisa 500.000 atau setengah juta ya yang ada di Myanmar ya. Kita jangan itu yang di luar ya, yang ada di Myanmar kan yang otomatis mereka tuh punya urgensi untuk mengungsi. Aduh, jangan sampai ntar dulu gitu. Ini yang 1.400 aja udah bisa dibilang ya. ras terkuat atau mama udah mulai kasar nih gitu kan. Jangan sampai aku mengeri sampai terjadi sesuatu gitu lah. Tolonglah ya. Nanti jadi kayak apa ya? Jadi jatuhnya kayak jelek juga di Indonesianya kan. Tolonglah. Kita coba kasih nextnya. Nyo, ini sedikit ada postingan, tapi mama mau baca captionnya. Ini sih cuma gambar doang, cuman captionnya kayaknya menarik nih ya. Ada diposting sama guru Kromo Diningrat ya, dengan caption UNHCR menjelaskan netizen Indonesia jangan mendengarkan orang lain tentang hal buruk Rohingya. Rohingya butuh bantuan. Biarkan Rohingya menetap di Indonesia dan sesama manusia harus saling menolong. Masalahnya Indonesia tuh bukan mendengar tapi sudah merasakan. Iya. Dikasih makan kayak gimana? Iya. Cukup nih gimana? Anda UNHCR yang tidak mendengar keluh kesah warga Sabang sana yang merasakan langsung. Anda tidak peduli. Tolonglah. Pasti aja itu balik lagi kayaknya harus UNHCR-nya yang ngasih makan langsung. Jangan cuma nyuruh-nyuruh menerima, jangan dengerin kata orang lain. Enggak dengerin, ini sudah merasakan sendiri gimana ngelunjaknya orang itu. Tapi ngomong-ngomong soal UNHCR, kalau nggak salah memang Chef juga ada video UNHCR yang lagi ngobrol sama warga, tapi terkesan tengil gitu meluncur. Nih Nyo, di jejak digital tanggal 22 bulan 11 nih ada masyarakat Ujung Kareng marahi pihak UNHCR nih. Ceki people. Play. Sekarang janjinya tadi jam berapa? Sekarang kami selaku masyarakat ini menuntut kepada ibu untuk segera setelah makan nasi siang fasilitas orang ini silakan berangkat. Kalau enggak kami ambil paksa bawa ke kebun. Pak, yang punya daerah Tolong. Wali kota. Betul. Nah, sekarang begini Bu, kami tidak mau orang ini sampai nginap di kampung kami lagi. Baik, saya kirim nomor Bapak Sekda, Bapak sampaikan. Karena perintah wali kota, Enggak, sementara begini, di sini fasilitas UNHCR Ibu. Bukan orang lain kan? Ibu di sini sebagai komando. Kami di sini rakyat jelata Bu. Kami kurang paham masalah organisasi ataupun masalah UNICEF, masalah ini, masalah itu kami kurang paham. Yang paham kami cuma masalah sosial. Habis itu yang paham kami di sini pencemaran di kampung kami. Nah, jadi masyarakat Ujung Karang beserta Pak Kecil menolak. Boleh tanya nih. Ini Panglima Laut, ini Sekretariat Laut juga. Di sini Bu, kami tidak menerima orang ini, bukan dalam artinya kami menolak bahwasanya nggak mau kasih bantuan, tidak. Tapi sewajar semampu kami sudah mengecil. kami hargai Pak. Dari semalam Setelah itu urusan pemerintah daerah. Tolong Ibu fasilitasi secepatnya, tolong orang ini dipindahkan dari sini. Mau ditaruh di kantor wali kota, mau ditaruh di rumah camat, mau ditaruh di rumah mana itu terserah. Jangan di Ujung Karang. Itu saya sepakat. Tolong Bu, makanya Ibu jangan ngomong lagi masalah tenda-tenda. Karena kenapa kami tidak kasih tenda? Kalau orang ini dikasih hati minta jantung. Ini memang sudah aturan orang ini Bu. Sementara kalau memang orang ini tidak difasilitasi, orang ini tidak berhak punya kartu UNHCR. Ya kan? Berarti orang ini kan difasilitasi. Sementara begini, ini Ibu di sini wawancara, Ibu masuk duit dari pekerjaan Ibu.
Ya, Ya kan? kita kalau Sekarang oke. Oke Bu, betul. Makanya sepakat tadi itu makanya begini Bu. Makanya begini Bu. Makanya tolong Ibu sebagai ibu yang merasa istilahnya merasa nikmatnya, tolong yang kami rakyat Jungkarang ini diawasi cepat-cepat laporan. Oke. Tolong fasilitasi secepatnya. Saya kabari Bapak Wali Kota permintaannya seperti itu. Karena kami Pak, kami nggak punya negara, kami nggak punya daerah. Kan jadi kita tunggu Pak Wali Kota ya. Sekarang Dia jawabnya kami loh. Karena dia bersama. Tolonglah ya. Kami nggak punya daerah katanya. Ya terus jangan makan daerah orang juga gitu. Kalau aku sih bener-bener sesimpel yang pemilik daerahnya, yang penduduk daerah setempatnya tidak menerima mah ya udah gitu. Iya. Kayak jadi pertanyaan ini UNHCR. Ini Ini sebenarnya tuh fungsinya apa sih gitu? Kalau untuk kemanusiaan ya mereka juga yang penduduk setempat juga kan manusia juga. Iya. Mereka ngerasa nggak nyaman gitu, kecuali memang mereka dengan tangan terbuka mau silakan mayoritas nih, ayo sini. Ya udah gaskeun gitu. Yang jadi masalah kan kemarin-kemarin kayak udah menerima mereka. Cuman kan setelah ngelunjak itu Betul. ya jadi kayak kesel juga gitu. Makanya tadi dia Bapak itu bilang kan seperti itu kan. minta hati, dikasih hati, minta jantung. Nanti Kasih minta jantung, lagi yang minta lain. ampela, minta Iya. paha atas, paha Semuanya bawah, aja. dada, sayap, kepala, Jadi ayam. ceker, makan semuanya. Iya, makanya Tolonglah. bukannya tidak menerima ya, karena kalau dibilang menerima ya sudah menerima. Cuman kan kalau orang udah dikasih begitu tapi nggak bersyukur ya kesel juga lah ya nggak sih? Siapa lagi yang mau maksudnya siapa juga yang mau ngasih lagi kayak kalau digituin gitu kan? Tapi lucunya giliran minta dibalikin, kita koordinasi dulu sama Pak Wali Kota. Giliran mau ngebawa, nggak ada yang koordinasi loh sama perwakilan warga. Iya. Gitu loh. Lucu loh, dibilang koordinasi tapi pas ngebawa lu nggak ada koordinasi sama perwakilan warga gitu. Iya. Ya akhirnya jadi kayak gini. Iya, at least ini ya dari misalnya kan ini katanya si ibu ini kan katanya koordinasi sama Pak Wali Kota. Ya udah Pak Wali Kotanya kayak ada info nih ke entah kadesnya atau apa. Nanti tanggal sekian nanti akan ada orang ini ya Rohingya datang ke sini untuk mengungsi gitu kan. Voting dah kalau perlu gitu. Kan katanya kekuasaan di tangan rakyat. Giliran milih-milih ini mau rakyat, giliran next aja. Nyo, ya? Ini sejujurnya aku nggak tahu kebenarannya. Ada video yang dibikin Stitch sama Barak Kodam yang kemarin kita react juga kontennya. Ini caption ya, kebohongan pengungsi Rohingya. Rohingya datang ke Indonesia karena mereka merasa selama ini hanya negara ini yang sangat mudah untuk mereka bohongi dengan berbagai macam cerita. Katanya ya. Ini kan captionnya balik lagi nih. Di sini caption tambah nih. Pengungsi Rohingya pandai berbahasa Indonesia mengaku 15 hari tidak makan di perahu. Di cross check ada video yang warga temukan kurang lebih 200 liter beras di perahu pengungsi Rohingya. Ya Allah. Mungkin gak ada kompornya, jadi tidak bisa dimasak gitu. Ya udah makan aja tuh beras. Atau apa gimana nih? Pengungsi Rohingya menganggap orang Indonesia yang paling mudah untuk bla bla. Ini terlalu ini aku deg-degan banyak. Kita lihat videonya ceki-ceki wow. Play. Apa? 15 hari nggak makan. Nggak ada juga. Jadi semua habis. Waktu dari Rohingya ada bawa bekal ke kapal, ada. Tapi stoknya udah habis bekal. Berarti 15 hari nggak makan. Mungkin Mang, kalau yang aku dengar dari bahasanya dia karena udah lama di Malaysia mungkin. Jadi kayak ya kan memang bahasa Malaysia sedikit mirip sama bahasa Indonesia kan. Jadi mungkin lebih ke situ juga bukan yang bisa berbahasa Indonesia. Jadi mungkin aku mikirnya nih positifnya ya karena udah lama tinggal di Malaysia jadi bisa sedikit Melayu, ya bisa gitu. Tapi kan yang jadi poinnya tuh ini loh. 15 hari nggak makan gitu. Dengan konteks orang yang 5 hari nggak makan aja kayaknya nggak akan seseger itu gitu. Tapi balik lagi kan, positif thinking aja mungkin. Kalau ke orang Indonesia tuh belum makan karena belum makan nasi. Mungkin dia karena belum makan daging atau kayak gimana nggak ngerti. Susah anjir mau dipositif-positifin gimana aduh gimana. Tadi lihat videonya berasnya segentong sih ya. Kompornya mau dibilang gak ada kompor tadi ada juga gitu. Atau mungkin gak cukup buat apa? Kenapa berasnya masih utuh? Karena males, gak pada mau masak. Maunya kayak
udah ada gitu. ya. Soalnya mohon maaf ya untuk penilaian tampak luar gitu kan. Walaupun ada kata-kata don't just jebuk beja cover gitu kan. Tapi ya terlihatnya terkesannya ini orangnya malas-males nih gitu, terkesannya gitu, terlihatnya. Yang jelas mereka memanfaatkan kebaikan warga Indonesia, jadi dengan menjual IBA belum makan 15 hari gitu kan, segala macam, tolonglah. Tapi sekarang sepertinya udah nggak mempan ya, karena ras terkuat udah mulai bergerak gitu, mengusir-usirin. Dan ini impact hasil usirannya nih muncul. Nah ini mungkin warga merasa wali kota tidak melibatkan mereka gitu atas approval untuk ya udah tampung sini, makanya dibawa tuh yang hasil tadi ibu-ibu yang turun tangan 139 apa segimana gitu, mohon maaf kalau lupa, dibawa nih digeser ke Dewan kantor wali kota nih, ceki-ceki. Play. Dan ini kita bisa apa ya? Tinggal tunggu aja apakah pihak wali kota ya dan lainnya gitu yang memaksa warga untuk udah terima segala macam, mereka mau menerimanya gitu. Atau kalau nggak dikasih ke masing-masing petugas UNHCR gitu kan, kayak tadi Mbak tadi gitu ya. Mbak lu tampung satu keluarga aja gitu. Oh, saya juga nggak bisa masih gitu. Kadang-kadang gitu sebelnya tuh. Iya, jatuhnya kalau bahasa kasar bisa dibahasakan tuh kayak nih, rawat, rasain sendiri gitu kali. Jangan nyuruh-nyuruh warga. Warga punya kesibukan, punya permasalahannya sendiri. Tolonglah. Ini kita kasih nextnya. Yo. Ya. Ini ada postingan juga. Terus ada yang komen. Terus kayaknya dirujak nih. Tapi kita ke postingan dulu, ada caption. Aktivitas 139 Rohingya di dermaga CT1 BPKS Sabang. Ceki-ceki wow. Play. Terlihat sedang tidur ya rebah-rebahan gitu kan di bawah tenda. Dia sedang berleha-leha terlihat gitu ya. Sampai-sampai jadi apa namanya, jadi bikin netizen iri gitu. Ada beberapa di komennya kita cek juga yang dia bilang yang pengen kayak gitu juga rebahan. Iyalah, siapa yang nggak pengen gitu. Mana sampahnya juga nggak dibuang lah gitu di pinggir-pinggir tadi. Tapi menarik ya, kita mau baca komen dari ini Aukarin Tech Support. Anjay, kasihan sekali mereka. Semoga Indonesia mau membangunkan tempat yang layak untuk mereka sehingga mereka punya tempat tinggal yang layak. Kenapa tidak Anda saja yang menampung? Ada 51 replies, mungkin dirujak isinya. Dan iya betul, bawa tampung di rumahmu aja. Yuk bisa yuk tampung mereka di rumahmu. Ambil angkut tampung di rumahmu. Nah ya kan, sepemikiran kita ya. Dan ini ada dari Sabina Altinka. Pengen kayak gitu, rebahan tinggal tunggu makan, sedangkan aku nunggu dapat duit dulu baru bisa makan. Nah itu dia. Bukannya nggak punya perikemanusiaan, bukan. Masalahnya fakta di Indonesia ini masih banyak orang yang ibaratnya gue harus berdarah-darah dulu seharian gitu kan. Iya. Ibaratnya kasarnya nih, mohon maaf ya, ngemis-ngemis sampai bawa-bawa anak segala macam gitu kan, tujuan buat makan gitu kan. Iya. Tolonglah. Bahkan ada yang kayak udah berdarah-darah pun belum tentu hari ini bisa makan. Sedangkan gitu di satu sisi ada mereka ngelihat yang tidur dapat makan gitu kan dari pemerintah, uangnya kayak wajar nggak sih menurutku? Rakyat yang lain kayak jealous gitu kan. Pak, saya ngais-ngais sampah loh Pak. Saya kilo-kiloin botol segala macam. Saya berdarah-darah, saya kepanasan segala macam. Cuman bisa makan. Oh no, makan. Oh ya. Iyalah, maksudnya daripada buat apa ya, duitnya buat ngasih makan warga negara orang gitu kan, better ya dia bagiin buat yang kesusahan buat makan sehari-hari gitu. Masalah di Indonesia juga kan belum beres masalah kelaparan gitu kan. Yang lucunya dengan dalih kemanusiaan, ya warga Indonesia juga yang kelaparan juga manusia kan. Iya. Tolonglah. Kita kasih next ya. Ninyo, ya? Di sini ada captionnya hasil rapat Pemda Kota Sabang bersama unsur terkait serta perwakilan Aceh. Sebanyak 139 warga Rohingya ditempatkan sementara di CT1 yang tadi ya selama 14 hari ke depan. Wow. Oh 2 minggu lumayan juga yuk ya, nggak apa-apa. Di situ yang penting wali kotanya aja, pihak wali sini yang ngurus, jangan ngerepotin warga gitu. Ceki. Play.
Tau nggak Mang, ini vibes-nya kayak apa? Kayak apa? Kayak lagi libur, Kayak lagi kayak piknik. piknik. Iya kan? Iya. Di pinggir laut gitu kan. Lagi piknik, berlibur bersama keluarga gitu. Bersama saudara-saudara. Tapi kalau ngeliat sekarang gitu kan 2023 mungkin pada saat dulu 2017 gitu kan sempet rame, mungkin banyak yang mikir kayak Myanmar tega banget nih, gitu kan, segala macam genosida bantai-bantain gitu. Tapi flashback ke 2017, begitu sekarang 2023, kebukti sendiri ternyata. Oh jadi kayak gini. Ini Gitu. mah sepertinya bukan Myanmar yang tega, memang dianya yang bertingkah gitu, merekanya gitu. Jadi wah pantas digituin gitu ya. Betul, tolonglah. Sama logika sederhananya, kenapa negara lain pada tutup gitu? Nah itu kenapa? dia. Harusnya kan jadi pertanyaan kan itu kan. Kayak pasti ada masalah nggak sih gitu. Kalau misalnya nih antara 1 sampai 5 orang dia bermasalah aja sama yang semua nih, kan harusnya yang dipertanyakan 1 orangnya ini, bukan yang dari 4-nya gitu kan. Tolonglah, kita ke nextnya aja. Just Nyo, sebelum kita intermezzo, kita tutup dengan video Mama tadi langsung viral di TikTok, ramai ada yang bikin jedak-jeduk, dan ini yang menurut Mama yang asik juga nih ya. Ketika Mama Indo turun tangan berarti dunia sedang tidak baik-baik saja. Harus tegas terhadap pengungsi yang tidak tahu terima kasih. Itu poinnya, tidak tahu terima kasih. Kalau menurut kesaksian para warga yang di dalam tanda kutip direpotin ya. Ciki-ciki wow. Play. Yang tadi ya mungkin si ibu-ibunya juga sudah geram kali ya. Beras gua habis mulu gitu kan, tolonglah. Udah lu buruan pulang sono gitu. Pemerintah setempat nyuruh-nyuruh doang ngasih duit kagak. Iya, kecuali dikasih duit mungkin ya. Tapi nggak terima juga pasti yang lain, karena kan selama ini masih banyak kekurangan. Jadi kesenjangan gitu. Jangan deh daripada jadi panjang gitu kan, mending beresin dulu aja yang di dalam rumah. Jadi kayak mohon maaf teman-teman, Roynya belum bisa ngungsi dulu, kita lagi bebenah dulu ya, lagi direnovasi gitu, bebenah gitu kan. Nanti kalau misalkan rakyat kita udah pada berkecukupan semua, nggak ada yang kelaparan gitu, nggak ada yang berdarah-darah untuk dapat makan, baru mau ke sini. Gitu, bebenah dulu gitu. Kita ada masalah internal dulu gitu. Masalahnya tolonglah. Udahlah, kita ke intermezzo aja yuk. Nyo, next ada intermezzo yang sepertinya mau menelantarkan ceki-ceki pipa. Play. Ini nggak tahu aku ada unsur kepercayaan atau dia berniat menelantarkan anak-anaknya, dibawa semua ke babunya. Ya Allah. Tapi lucu banget sih kalau aku punya kayak gitu. Iya nggak apa-apa, bawa sini aja, bawa sini gitu biar aku bisa mainin. Ini kan butuh ditetein bukan dimainin. Iya, tapi kan nanti kalau udah bobo dia ya udah gitu loh. Nah kalau soal anak-anak kucing ada yang menarik lagi meluncur. Terus Ninyo, anak kucing yang udah jadi jagoan. Ciki-ciki people. Play. Preman sih paling nggak mau dipegang kalau lagi di luar guys. Kalau di dalam rumah suka dia dilus-lus, disisir-sisir gitu suka. Kalau di luar dipegang aja udah marah dia. Tuh, pegang aja. Itu kan, nah gini loh. Nggak mau. Pegang bentar aja, siket aja pegang. Nih, pegang. Padahal di dalam dia mau ya, gengsi. Pegang. Kayak mirip kayak siapa ya kalau di dalam, kalau di luar nggak mau gitu. Siapa tuh? Iya siapa ya itu? Siapa ya? Pegang nih. Pegang. Siapa ya? Mas, ada lagi disindir Mas Mulet. Nggak herannya dia kalau video boyong pasti fokus gitu, banget sigap ngeliatin gitu ya. loh. Mas lagi disindir Mas, sulit sekali. Weh. Mau diapain itu? Mau kemana? Nio, tempat di luar negeri jauh, ceki-ceki people. Play. Ya Allah. Astaga. Pulau kucing, tapi bukan di Jepang. Tapi ini kucingnya kucing mahal semua, Mang. Iya tah. Itu kucing mahal semua ini. Nggak tahu kebun orang kali ini. Tuh, mana ada kucing biasa kayak gitu? Cakep banget tuh. Ini mah rata-rata tuh.
Ada Persia, ada BSH. Kayaknya ini mah kebun orang kali ya, kucingnya banyak jadi kayak disangkanya kayak pulau kucing tuh. Iya, mana banyak kucingnya juga banget kucing mahal lagi. Ya udah aku kesana deh, aku culik 1, 2, 3, 4. Semuanya ujung-ujungnya juga. Malah nanti Nyonya jadi kriminal mana teh Nyonya. Liar kamu mah. Kita kasih nextnya. Cus. Ninyo, kucingnya bilek babu sujon terus katanya. Ceki people. Play. Dipikir lagi ini hohihe ya. Disangka sedang melakukan hal yang tidak senonoh ya gitu kan tuh kan. Ngapain kamu? Jilat tangan sendiri. Ya babu lagi sujon terus, tolonglah. Nah ini nih bisa jadi contoh nih buat di persidangan Jessica. Kenapa jadi ke Jessica? Ya kan katanya CCTV begini katanya kan. Tapi setelah dilihat ya bukan kan gitu. Kita ke nextnya nih. Terus Ninyo ini agak mengharukan ya dengan komennya juga banyak doa untuk ibunya Ceki people. Play. Udah lama nih. Membuatnya nyapanya apa? 1 tahun lebih. Membuatnya nyapanya apa? Belum lucu banget. Iya, jadi di apa ya? Kalau dari netizen point of view-nya tuh dibalik ke apa ya? Mungkin ke pas-pasannya hidup si ibunya tuh kayak gimana nya gitu kan. Dia masih sempat-sempatnya dan masih bisa menyalurkan gitu kasih sayangnya buat Meng gitu, mana nurut banget gitu. Iya. Tuh pakai gendongan loh. Dan jadinya banyak doa gitu di komen-komen kayak gini nih. Oyen yang pinter ya nak gitu. Semoga tuanmu semoga murah rezeki dan Oyen dan tuannya gitu ya. Kucing gemoy berarti dirawat dengan baik sama si ibu. Nah itu gitu kan. Jadi maksudnya dibalik ya serba kekurangan mungkin atau pas-pasan gitu kan, masih bisa ngerawat Oyen dengan baik gitu. Isunya doa-doa semua komen-komennya, semoga ibunya dilimpahkan. Anteng banget gitu. lagi dia. Ya mungkin karena dia tahu ini yang ngerawat aku loh. Betul. Gitu. Gak kayak dia nih. Kamu sudah 6 tahun ikut Mamang masih begini. Jangan Mamang yang gak bener ngerawat. Abu bisa aja. Kita ke lasnya. Cus. Lasnya kita tutup dengan hidungnya 6 PSD. Ceki wow. Play. Ya hidungnya mancung banget ya. Gede. Aku suka banget ngeliat hidung kucing gede gitu. Sumpah ini kucing idola itu. Iya. Tuh, masalah itu palanya nggak maju, dia mangap. Iya. Kan kalau si Abu kan maju palanya. Nyeruduk. Ini tuh. Bu, tuh. Nih. Kamu ngeliat makanan terus tuh di sini. Ya Allah. Gemoy banget. Iya, aku nggak apa-apa deh kalau tiap makan minta disuapin gitu, nggak apa-apa deh. Tapi kalau mintanya wagyu mah PR juga tuh. Ya jangan atuh. Jangan ya. Jangan dong. Kita sekarang menuju ke setting spesialnya Nyonya. Cus. Ya. Seperti kita the one and only dari Marsha 1509. Mbak TikTokers yang hatinya super bersih, maaf mbaknya, tapi warga Indonesia yang berhati busuk ini atau saya katanya belum ikhlas menerima orang asing sebanyak itu di tanah Indonesia. Woi mbak berhati baik, sekali-sekali jalan yuk ke tempat yang mau cari jaringan aja harus nongkrong di pos kantor kelurahan atau harus panjat pohon. Di daerah terpencil banyak kok mbak ya masyarakat yang masih perlu diperhatikan. Emosi aku katanya. Kan mbak yang tadi sih paling berarti besi. Minimal sih paling minimal. Next ada dari Steffi Indarti, numpang lapar ke kamar Rohinya makin meresahkan ya, surat terbuka untuk pemerintah agar segera memulangkan mereka ke negara asal atau tenggelam gitu juga mereka. Sebelum semakin parah dan amit-amitnya terjadi yang ada di Malaysia ya. Nggak mau Indonesia sampai dikuasai oleh orang luar kan. Di Malaysia aja mereka tuntutannya dan hak kewarganegaraan. Nuntut loh, bukan minta, secara baik-baik sesuai dengan aturan sebagaimana WNA menjadi WNI. Iya. Kalau sampai pemerintah mengabulkan permintaan mereka, entah apa yang jadi negeri Konoha ini. Kalau gitu ceritanya semua WNA bisa jadi ya gitulah. Tapi kamu sudah tahu lah, tolonglah. Jangan lupa untuk up kasus Jessica Nyomang katanya. Siap. Kalau ada update kita up.
Dan untuk drama percintaan kolosal udah akhir putus cinta, udah capek aku. Apa Ibu Epa Manurung gitu. Syarul Makmur, para ranjang gening komennya. Izin lah pakai Mbak Marsha, terkhusus buat si Neng si paling minimal kalau mau cari muka jangan bawa-bawa agama sama sok si paling punya hati nurani Neng. Apa kontribusi ente atas kemiskinan yang masih besar di negeri kita ini? Minimal kalau mau komen sok pintar, mbok ya baca dulu, baca berita dulu Neng, seperti apa alur ceritanya supaya nggak kelihatan amat gubu. Blownya. Minimal jalan-jalanlah ke sini Neng di daerah saya di Kalimantan supaya ente tahu bagaimana perjuangan warga kami di sini keluar masuk hutan demi mencari nafkah untuk keluarga. Minimal ikutlah masuk hutan supaya kami tahu seberapa besar hati nurani ente. Siapa tahu ketemu hewan buas. Jangan nanti saya dibilang gak punya hati nurani. Minimal ketemu Linta lah. Siapa tahu blognya diisap sekali. Ini aku baca karena emosinya dapet ya. Next Wamim Channel, Mamang persingkat aja kurang setuju nih nyalain pemerintah. Sedikit flashback ya Mang. Dulu waktu 2017 Pak Jokowi udah menolak Rohingya, terus kan di demo besar-besaran tuh. Oh iya bener itu. Dan warga juga kalau nggak salah ikut demo menerima. Iya katanya lagi Aceh manusia ini. Iya. Aku nggak baca. Padahal udah iya harus tegas boy. Mana yang dulu demo Rohingya? Dia dibuka anjir parah maneh. Aku nggak baca. Aku nggak baca. Pais keling Numpang ya Mbak. Itu sih Mbak sales UNHCR calo imigran gelap pinter keblinger. Masih aja bawa nama Muslim atau Islam. Dia kagak tahu kalau para pengungsi itu kagak semua Muslim. Jangan cuma bisa assalamualaikum, bismillah sama alhamdulillah dibilang Muslim. Kayaknya bayarannya lumayan dari UNHCR. Yang pasti itu bukan pengungsi tapi imigran gelap atau ilegal. Yang pada demo peduli pengungsi Rohingya kagak ada suaranya nih katanya. Next Viranto, numpang kak buat mbak-mbak si paling minimal ya mbok lihat presiden gitu sebelum udah sering berulah apa jaminan mereka gitu. Berulang lagi minimal ya mbaknya yang nampung pada sendiri. Jadi pada kesel sama si mbak minimal. Pulau Dewata Official. Kemarsnya makasih lah pakai sebelum gua kerja di puskesmas gue sempet ngojek online. Berasa banget nyari duit, pagi standby di stasiun karet, siang di kawasan padat sekolah, sore di belakang Bank BI, malam minggu karyawan bubaran mall demi apa? Demi istri pakai daster bukan celana jeans. Lah ini makan tiru doang. Dan bisa-bisanya di pengungsian bikin anak. Sabar. Jaket ojek gua kudu puder dulu woi, warnanya baru punya anak katanya. Gak usah ngomong Aceh. Udah pasti sulit hidup di sana, di Jakarta aja. Ojol di sini kudu modal bensin pagi-pagi buat narik penumpang katanya. Sabar. Balik lagi banyak juga santuy people ya, termasuk ya kita juga yang harus berdarah-darah ibaratnya tahu perihnya nyari uang gitu ya. kan? Jadi ya agak gemes. Rekom kamu yang sikat. Ayo warga Aceh dibantu beli kuota yuk, buka YouTube cari tutorial bikin ranjau air laut atau minimal bikin reklame lo masuk lo mati. Tolong lah. Arifah Keong, UNHCR memang bikin gedeg beritanya di Malaysia. Pemerintah sudah menyuruh UNHCR Malaysia untuk memulangkan karena meresahkan warga asli, tapi mereka diam membiarkan tetap ada, apalagi ya gitu malah makin ngelunjak. Tolonglah. Karet uduk numpang lapa ke Marsha, kata channel sebelah itu sebenarnya orang asli Bangladesh yang ngaku Rohingya karena di Bangladesh sendiri termasuk negara yang kurang. Makanya dia berlayar tujuannya buat ke Malaysia untuk kelanjutan hidup yang enak daripada di negaranya Bangladesh. Sebenarnya Indonesia sendiri nggak ada tanggung jawab buat nampung. Iya bener yang tadi dibilang ini ya, apa namanya Pak Mahfud ya. Mantap. Yani Sebagian TKW TKI bekerja di luar negeri tidak balik bertahun-tahun tak kumpul keluarga karena sebagian berkeinginan bisa membeli tanah secuil. Lah Rohingya sekonyong-konyong minta pulau, ngotak dong, geram banget deh. Nah itu apalagi di Santi People ini penonton kita tuh banyak banget TKW TKI gitu yang gua rela nahan kangen keluarga gitu kan bertahun-tahun gitu. Ini konyong-konyong. Hanya Lewis sifat dan kelakuan Rohingya setara sama aku baca sama motak sama motak itu. Jangan mengusir singa yang lagi tidur. Kalian sebelum tahu aja kalau warga Indonesia udah mulai anarkis dan kalian tidak bisa mencari perlindungan hukum ke negara manapun karena kalian adalah orang dan tidak tolonglah, aku mangri sampai warga plus 62 ngamuk gitu. Maya ada pertama Mbak buka muatamu lebar-lebar. Mereka nggak perlu ditampung dan dibantu. Mereka sudah ada tempat di Bangladesh. Buka muatamu sekali lagi. TNI ayo bergerak jaga keutuhan NKRI. Musnahkan orang-orang yang mau ngasih pulau.
Aku baru bilang lagi. Mereka harusnya dijejerin di lapangan tembak jadi sasaran. Coba pegojok-gojak katanya. Nugroho lah Sabtu siang Mbak Marsha numpang lapaknya ya. Duh kok jadi takut kalau Indonesia akan seperti Palestina dan Israel. Satu orang aja 15 juta. Apakah dananya 15 juta itu mama masuk kantong? Kayak mana nih itu? Emang deh kalau korupsi jadi budaya udah balikin aja deh ke Bangladesh. Telas 3P aja buat semuanya. Habis. Kamu sini, dia tahu kalau mau closing kabur dia. Iya, kenapa Gak mau dimek-mek Anda. Siapa tadi yang kasih? Marsha ya? Marsha, one and only. Terima kasih kepada Marsha, the one and only Sultan Santu yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santu people yang lain untuk berkomen, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa, nyanyedat. Mamang, Abu, juga si Abu tolong, di sana. tolong Bu. Dua tapi mangkok, cabut dulu dan ciao.